Kisah akan berfokus pada seorang peternak lebah madu bernama Adam Clay yang sedang melakukan rutinitas hariannya di sebuah rumah milik seorang ibu-ibu bernama Nyonya Parker. Diketahui jika Adam ini memang menyewa gudang milik Nyonya Parker untuk dijadikan sebagai tempat usahanya beternak lebah madu. Just like that. 2 days unchecked. I'll stay right here, thank you. Ketika Adam sedang sibuk dengan pekerjaannya, kita akan melihat Nyonya Parker sedang sibuk dengan laptopnya sampai muncul peringatan yang menyatakan jika laptopnya terkena virus, lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi, sehingga beliau yang gaptek pun dengan polosnya menghubungi nomor telepon tersebut berharap mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Oh, I have no idea how to do that. My daughter's... Part of the software package that you pre-installed on your computer. Okay, I'm there. Dan ya, sudah jelas ini adalah tindak kejahatan yang biasa disebut dengan istilah phishing, yang bertujuan untuk mengambil data identitas pribadi milik korbannya, yang dalam hal ini adalah Nyonya Parker itu sendiri, di mana tersangka dalam kasus ini bukanlah perorangan melainkan sebuah perusahaan besar yang dikelola oleh seorang manajer bernama Garnet, yang dengan bisa begitu mudahnya mengelabui Nyonya Parker dan berhasil menggasak seluruh uang tabungan di dalam akun rekeningnya. Do not touch your keyboard. Ooh, hold on. Yes. Kembali ke Adam yang sedang mempacking madu-madu hasil ternaknya, ia mengambil satu botol madu dan berniat untuk memberikannya kepada Nyonya Parker. Yang setibanya Adam di sana, tiba-tiba Don't move. ya, Nyonya Parker ditemukan sudah tewas akibat bundir, sementara putrinya yang bernama Verona mengira jika Parkerlah pelakunya, sehingga ia pun segera dibawa oleh pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Clear him. Agent Parker, I know that's your mom. Get him. Come on. Satu malam Adam harus meringkuk di dalam jeruji besi sebelum akhirnya ia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Verona yang sudah salah paham pun menemui Adam di gudangnya untuk meminta maaf atas kekeliruan ini. Verona kebetulan adalah seorang agen FBI. Ia sudah berkoordinasi dengan divisi terkait hingga didapatkanlah sebuah informasi mengenai para pelaku yang ternyata sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap akibat minimnya petunjuk yang didapatkan. And I'm stubborn. People who care are ready to step in. Good luck building an indictment that would stand up in court. Need to take care of the hive. Dan jika Anda mengira Adam Clay hanya seorang tukang madu biasa, maka Anda sudah salah besar karena Mas Adam terlihat mengambil ponsel yang disembunyikan di dalam salah satu sarang lebahnya, menghubungi divisi terkait untuk menanyakan alamat lengkap para pelaku cybercrime ini, sehingga bisa diambil kesimpulan jika Adam adalah mantan agen khusus yang bekerja di salah satu divisi rahasia milik pemerintah. Yeah, But who are these people? but you found them. Sure. But they're routing all over the world. I'm gonna find out. Tanpa buang waktu, Adam langsung meluncur ke alamat yang dimaksud. Sambil menenteng 2 jerigen bensin, Adam dengan terang-terangan akan membakar habis gedung ini, sehingga apabila kedua penjaga tetap menghalangnya, maka inilah yang akan menjadi akibatnya. For you. Setibanya di dalam, Adam langsung menyuruh semua karyawan untuk keluar, tapi mereka malah mentertawakannya sehingga Adam terpaksa harus menunjukkan keseriusannya dengan menghajar satu karyawan dan menyiram semua komputer dengan bensin yang dibawanya. Tak lama, muncullah Garnet sang manajer yang membawa lebih banyak penjaga, sehingga Adam lagi-lagi harus membrutal dengan mengejar mereka semua, sekaligus meledakkan gedung ini sampai rata.
Melihat gedungnya hancur, Garnet pun langsung menghubungi atasannya yang ternyata masih sangat muda. Dia bernama Derek, seorang anak dari orang kaya yang diam-diam menjalankan bisnis haram dunia maya, yang ketika mendengar salah satu tempat usahanya hancur, Derek segera menemui orang kepercayaan ibunya yang punya peran penting di pemerintahan bernama Wallace untuk mencarikan nama dan alamat pelaku yang sudah meledakkan gedung usahanya. Karena Derek terlalu sering membuat masalah, Wallace pun malas untuk membantunya kali ini, sehingga Derek kembali menghubungi Garnet dan menyuruhnya untuk melacak satu persatu korban. Barangkali pelakunya adalah salah satu dari mereka. Start there. And whatever, but what we're gonna do is I'm gonna send you some credentials. Daddy can't hold your hand on this one. Tanpa buang waktu, Garnet pun membawa serta 3 preman sewaan untuk melacak satu persatu alamat rumah korbannya, di mana Garnet yang sempat bertemu Adam secara langsung pun langsung sadar jika pemelihara lebah yang dilihatnya saat itu adalah seorang yang mereka cari. Sebelum menyusul Adam ke gudang, Garnet menyuruh 3 anak buahnya untuk menembak sarang lebah milik Adam, dan disinilah letak kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh Garnet, karena mungkin Adam masih bisa memaafkan apabila Garnet tidak menghancurkan satu-satunya pekerjaan yang Adam miliki saat ini. Setibanya di gudang, mereka lagi-lagi bertindak bodoh dengan menghancurkan semua botol madu yang ada, sehingga ketika Adam menyadari hal itu, maka siap-siap mereka semua akan menanggung akibatnya. Dan sungguh betapa menyesalnya Garnet saat menyadari jika dirinya sudah macam-macam dengan orang yang salah. Jari tangan kanannya habis terpotong dan sengaja dibiarkan hidup agar bisa menjadi pesan ancaman untuk si atasan si Derek ini. So, help me understand, because this is a really nice shirt. I don't know nothing about no business. Tepat saat jembatan sedang dinaikkan, Garnet pun memberhentikan mobilnya, di mana hal itu ia manfaatkan untuk menghubungi Derek untuk melaporkan kegagalannya, tapi tiba-tiba lagi. or something. Oh, fuck, man! NFTs? I got fucking NFT. Ya, muncullah Adam yang langsung mengikat tubuh Garnet dengan tali yang terhubung ke mobilnya, sehingga ketika mobil itu jatuh ke bawah jembatan, Garnet pun ikut terbawa dan tewas saat itu juga. Adam pun mengambil ponsel Garnet yang masih terhubung dengan Derek. Sebagai anak orang kaya yang punya jabatan dan kekuasaan, Derek dengan sombongnya mengatakan bahwa Adam sudah macam-macam dengan orang yang salah. Derek mengklaim jika dirinya adalah orang yang tidak bisa disentuh dan mengancam akan segera menghabisinya Adam lebih dulu. Beralih ke Verona yang sedang menyelidiki kasus peledakan gedung, tak lama ia mendapat kabar jika rumah ibunya terbakar, disertai dengan penemuan jasad 3 preman, hingga membuat Verona sadar jika kasus ini ada hubungannya dengan Adam Clay, si peternak lebah yang menyewa gudang ibunya. Oh, he's handsome. Where's Maggie? That's a new one. Derek sendiri terlihat sedang mengadu kepada Wallace untuk melacak orang yang sudah mengobrak-abrik kerajaan bisnisnya, di mana Wallace yang dulunya pernah jadi pimpinan utama CIA pun langsung menghubungi kenalannya di CIA saat ini untuk melacak siapa sih Adam Clay ini sebenarnya, yang akhirnya terkuaklah jika pemerintahan Amerika Serikat punya sebuah program khusus yang dinamai dengan The Keeper, program yang dibentuk untuk menjalankan misi rahasia termasuk eksekusi massal. Agen yang direkrut pun bukan orang kaleng-kaleng karena harus punya skill di atas rata-rata prajurit biasa, dan Adam Clay adalah salah satu mantan agen The Keeper yang sudah lama pensiun dan dikenal sangat amat mematikan yang tidak pernah gagal dalam setiap misinya. Right, I'm scared. You're scared. You're a drowning man. You know that?
Dan ketar-ketirlah Wallace mendengar fakta ini karena ibunya Derek sudah mempercayakan Derek kepadanya untuk dilindungi, sehingga Wallace pun meminta si pimpinan CIA untuk mengirimkan agen di Keeper lain untuk memburu Adam Clay bagaimanapun caranya. Body count. 7 today. As in. Well, that's not good. Yeah. I need help, Janet, not jokes. Kembali ke Adam yang sedang mengisi bensin di sebuah pom, di mana seorang agen beekeeper tiba-tiba muncul dari belakang dan... Ya, Adam berhasil menumbangkan si agen brutal ini, di mana Adam juga memotong salah satu jarinya untuk ia gunakan sebagai fingerprint agar bisa membuka pintu tempat tinggal rahasianya. Pemimpin CIA pun langsung melaporkan kegagalan ini kepada Wallace. Divisi Beekeeper nampaknya angkat tangan untuk memburu Adam. Mereka memilih untuk tidak ikut campur, sehingga kini Wallace sendirian dan harus melindungi si Derek tanpa bantuan dari siapapun. On your own How can I do that? He was there, man. situation and have decided to remain neutral. I thought you could fucking handle this. Maka dari itu, Wallace langsung mengumpulkan para agen CIA terbaik yang pernah bekerja untuknya. Dulu, mereka adalah orang yang terbaik dari yang terbaik di bidangnya, sehingga Wallace menaruh harapan besar kepada mereka semua untuk bisa melindungi Derek dan bahkan jika bisa, bunuh Adam jika ada kesempatan. To the top of the hive. If you were in the same room, he would kill you. In other words, pussies, in fact, be able to kill him. Kembali ke Adam yang sudah sampai di kediaman milik si agen Beekeeper yang tadi sudah dihabisinya. Menggunakan potongan jari si agen, Adam berhasil masuk ke dalam dan mulai mengumpulkan informasi terkait lokasi cabang perusahaan Derek yang lain. Verona sendiri terlihat sedang berada di markas pusat FBI. Ia menduga jika target Adam selanjutnya adalah gedung perusahaan yang sama seperti yang sudah Adam ledakan sebelumnya, sehingga pimpinan FBI pun akan mengerahkan beberapa pasukan khusus untuk melindungi gedung tersebut. We ready? Give me a move. Gather round. Saat pasukan FBI akan masuk itulah mereka dicegat oleh pasukan CIA yang sudah lebih dulu berada di sana, yang tentunya ini adalah atas perintah dari Wallace. FBI diminta untuk jaga di luar saja dan serahkan urusan di dalam kepada CIA. You're not welcome here. Get the fuck out. State Department certified to carry weapons in all 50 states. Set up a perimeter outside. Di dalam sendiri, kita akan melihat seorang manajer sedang memberi arahan kepada karyawannya sebelum akhirnya CIA masuk dan menyuruh mereka untuk pulang demi keselamatan mereka sendiri. Namun si manajer malah menyuruh ketua CIA ini untuk secara langsung bicara kepada Derek, yang entah anak siapa sebenarnya si Derek ini, tapi ketua CIA benar-benar tidak berdaya saat Derek menyuruhnya untuk jangan mengusir karyawannya, cukup melindungi dan jangan ganggu bisnisnya. Mr. Westwild works for me. Hired me to kick some fucking beekeeper's ass. Put him on. Copy that. Set up a perimeter outside. Let's go. Beralih keluar gedung tepat saat pasukan CIA sedang membagi tugas satu sama lain, di mana saat tokoh utama di film lain merancang rencana yang rumit dan sembunyi-sembunyi, Adam justru mendobrak steroid yang ada dengan terang-terangan ikut nimbrung dan menghajar mereka semua sekaligus. Adam langsung masuk ke dalam dan bersembunyi di antara para karyawan sebelum akhirnya CIA menyadari keberadaannya dan menembakinya secara membabi buta. Dengan kecerdasannya, Adam pun bersembunyi tepat di atap lift. Ia sengaja memancing pasukan CIA masuk ke sana dan...
Setelah semua CIA tumbang, Adam pun kembali ke dalam untuk menginterogasi si manajer tentang siapa bosnya dan di mana ia tinggal. Yang alangkah terkejutnya Adam saat baru menyadari jika Derek adalah anak dari ibu Presiden Amerika Serikat yang baru saja dilantik tahun ini, sehingga akan sangat menjadi viral sekali apabila kasus ini sampai ke telinga banyak khalayak ramai. Open people. Mr. Anzalone, who and where? Yesterday she shot herself. Look, these people, they're untouchable. You have to replace the queen. Karena Verona dan pasukan FBI masuk, Adam pun segera pergi meninggalkan lokasi tersebut, di mana Verona juga sama-sama terkejutnya saat melihat foto-foto Derek ada di laptop si manajer dan mengetahui jika Dereklah pemilik dari perusahaan abal-abal ini. Setelah dilakukan penyelidikan, Verona akhirnya menemukan beberapa fakta mengejutkan lain dari perusahaan abal-abal ini yang ternyata seluruh pendapatan dari perusahaan tersebut sempat digunakan untuk modal kampanye ibu presiden. Dengan kata lain, orang nomor 1 di Amerika Serikat saat ini adalah pemilik asli dari perusahaan pembobol uang rakyat dan Derek hanya seorang anak ingusan yang ditunjuk untuk mengelola bisnis haramnya. Financial fraud. With an annual revenue of $10 billion. Yeah. None of that money was clean. You self-financed your campaign. Danforth Enterprises. Karena ini menyangkut kenegaraan, sang atasan pun menyuruh Verona untuk tetap tutup mulut dan fokus dulu saja pada pekerjaannya, biarkan beliau yang akan menyelidikinya sendiri kebenaran atas tuduhan serius tersebut. President Danforth, sir. His next victim is Derek Danforth's mother. Good luck. Beralih ke kediaman ibu presiden, para penjaga pun disiagakan untuk melindungi Derek dari Adam. Bahkan Verona sebagai agen FBI pun diturunkan untuk menjaga jalannya acara kepresidenan, di mana Wallace sampai menyewa tentara bayaran yang diketahui oleh seorang pemimpin bernama Lazarus demi untuk menjaga Derek tetap aman. Yeah, only because I was lucky. How was any of this my fault? Fuck, bro! Untuk Adam, ia terlihat sudah bersiap dengan rencananya memasuki kediaman presiden. Adam menggunakan gorong-gorong sebagai jalan utamanya dan menaiki salah satu mobil pembawa tentara bayaran tepat saat sedang dilakukan pemeriksaan. Dan ya, Adam menyamar sebagai salah satu penjaga dan berhasil memasuki kediaman presiden. Lantas ia pun mengganti pakaiannya dan menyamar kembali menjadi salah satu tamu di acara tersebut. Derek sendiri terlihat sedang bersama ibunya yaitu ibu presiden yang tengah didatangi oleh atasannya Verona terkait tuduhan dana kampanye yang berasal dari bisnis haram anaknya. Ternyata ibu presiden sendiri pun tidak tahu menahu tentang bisnis haram yang dijalankan oleh anaknya. Si Derek ini diam-diam menjalankan bisnis tersebut tanpa sepengetahuan si ibu, sehingga makin runyamlah masalah ini. Terlebih lagi, atasan Verona juga ada di sana mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut keduanya. Sehingga dengan sangat nekat, Derek pun mengambil sebuah pistol dan menembak atasan Verona hingga tewas saat itu juga. The truth, man. Truth. Kembali ke Adam yang terlihat berbaur dengan para tamu, ia dengan sengaja menunjukkan dirinya di depan Verona, sehingga semua penjaga termasuk tentara bayaran pun dikerahkan keluar untuk melumpuhkan si Adam ini. Now! Beekeeper. God's right. Bukan Akang Adam Clay namanya jika menyerah begitu saja tanpa semua orang sadari. Di tangannya terdapat remote kecil yang merupakan pemicu dari bom yang sebelumnya ia tempelkan di salah satu mobil, sehingga ketika waktunya sudah tepat, Adam pun langsung menekan tombol tersebut dan Riley? Yeah, you good? Setelah melumpuhkan semua tentara bayaran, Adam pun menaiki gedung menuju lantai tempat Derek berada. Ia lagi-lagi harus mengeluarkan keringat saat semua penjaga termasuk pas pampres menghalanginya, dan inilah yang terjadi.
disangka, Lazarus sang ketua tentara bayaran ternyata masih hidup dan mengajak Adam untuk melakukan duel yang sungguh betapa keras kepalanya si Lazarus ini saat ia terlalu kepedean sanggup mengalahkan mamang-mamang yang tidak pernah kalah gelut dalam setiap film ini. Selesai dengan Lazarus, Adam pun dihampiri oleh Wallace yang membujuknya untuk pikir ulang kembali niat balas dendammu. Namun hal itu sama sekali tidak mengurungkan niat Adam yang tetap mendobrak masuk ruangan tempat Derek bersembunyi. Entah apa yang dipikirkan oleh si Derek ini, ia menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera. Adam pun tak bisa berbuat apa-apa setelah Verona dan rekan-rekannya masuk ke sana, yang ketika Derek berniat untuk benar-benar menembak kepala ibunya sendiri, tiba-tiba... What for just you decided you work for? Bye, Mom. Sadar jika apa yang Adam melakukan sudah benar, Verona pun membiarkan Adam melarikan diri, dan setelah semuanya selesai, Adam pun segera mengambil perlengkapannya dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.